Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Kemarin kita sudah belajar materi tentang prosedur tanpa menggunakan parameter. Oke, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat prosedur dengan menggunakan parameter in. Oke, seperti yang kemarin kita buat bahwa database yang kita gunakan adalah database dengan nama SMKN 4 Malang, yang mana di dalam database itu ada 5 buah tabel, tabel guru, jadwal pelajaran, jurusan, mata pelajaran, dan siswa. Oke, kemudian kita tampilkan data di tabel mata pelajaran. Nah, di sini ada 1, 2, 3, ada 7 mata pelajaran yang ada di tabel mata pelajaran. Oke, misalnya kita menggunakan parameter in untuk membuat prosedur, ya, untuk membuat prosedur dengan nama, misalnya kita ingin menampilkan data mata pelajaran di semester tertentu. Misalnya kita ingin menampilkan data mata pelajaran di semester 5 atau di semester 3. Nah, kita bisa menggunakan parameter in dalam prosedur kita. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Oke, yang pertama silakan diketikkan delimiter, ya. Tahu ya fungsinya delimiter kemarin? Oke, delimiter kemarin adalah fungsinya adalah untuk mengubah sementara akhir dari sintaks SQL berupa titik koma. Kita bisa merubahnya menjadi yang lainnya, misalnya slash slash kemarin gitu ya. Atau bisa kita rubah namanya menjadi nama kita misalnya delimiternya. Ya, boleh saja. Silakan dicoba nanti ya. Sementara kita menggunakan delimiter garis miring 2 kali. Oke, kemudian delimiter slash slash, kemudian create prosedur. Namanya apa, misalnya namanya adalah tampil mapel by semester. Oke, kemudian kita menggunakan parameter in, kemudian namanya apa untuk parameternya SMT misalnya ya, kemudian tipe datanya adalah integer, panjangnya adalah 2. Oke, kemudian begin, isinya apa, nah, misalnya select, karena kita tadi ingin menampilkan data di tabel mata pelajaran dengan kondisi semesternya tertentu gitu ya. Select bintang from mata pelajaran where semester ya. Semester adalah nama fieldnya, nama field semester sama dengan SMT. Nah, dari parameter SMT tadi diparsing ke dalamnya semester. Jadi tergantung dari kita nanti SMT-nya kita isi berapa, gitu ya. Titik koma, kemudian n. Jangan lupa slash slash. Oke, kita tekan delimiter lagi supaya tidak lupa. Titik koma. Oke, berarti prosedur tampil mapel sudah kita buat ya. Bagaimana cara mengeksekusinya? Silakan langsung ketikkan saja call gitu ya. Nama prosedurnya apa? Tampil mapel by semester. Isinya berapa? Misalnya kita tampilkan data semesternya 5 misalnya atau 3, boleh terserah. Nah, maka yang tampil di sini adalah mata pelajaran yang semesternya adalah 5 saja. Kalau kita isi 3, maka yang tampil adalah 3. Nah, ini ya. Jadi tadi di tabel ini semesternya hanya 3 dan 5 saja. Nah, kalau misalnya kita ketikkan angka semester 1 misalnya, bisa nggak? Nah, empty set karena datanya tidak ada. Oke, itu kalau kita menggunakan parameter in 1 buah. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat semester in yang parameter in yang banyaknya lebih dari 1, nah, misalnya 2. Misalnya kita ingin menampilkan data mata pelajaran berdasarkan semester dan jumlah jam misalnya. Nah, kita bisa menggunakan parameter yang lebih dari 1. Misalnya menampilkan data semester dan jumlah jam misalnya ya. Oke, kita buat saja nama nama prosedurnya adalah misalnya
create prosedur ya, tampil mapel by semester jam. Nah, gini. Kemudian karena kita menggunakan dua parameter, maka parameter yang pertama kita isi dengan jam dulu, nggak apa-apa. Jam, kemudian cm supaya nggak sama ya, cm. Kemudian tipe datanya integer, panjangnya 2. Kemudian parameter yang kedua adalah smt, in dulu, jangan lupa in. Kemudian smt, kemudian int, tipe datanya, kurung tutup, kemudian begin, kemudian isinya apa, misalnya select bintang from mata pelajaran where-nya taruh di bawah aja ya, where supaya lebih mudah dipahami. Where semester, field yang ada di mata pelajaran, tabel mata pelajaran yaitu semester sama dengan SMT, N jumlah jam, field yang ada di tabel mata pelajaran namanya jumlah jam sama dengan JM. Oke, itu kemudian titik koma. SMT in. Kenapa ini ya? In JM in 2, in SMT at line 1. Kenapa ini? Version syntax to near delimiter, create tampil semester. Oke, kita coba lagi ya. Delimiter slash. Oke, kita coba lagi. Create prosedur tampil mapel by semester jam. Oke, kemudian in ya, in SMT, kita coba SMT dulu, kemudian int panjangnya 2, koma in JM panjangnya juga 2, tipe datanya tetap. Oke, kemudian bikin select bintang from mata pelajaran, ya namanya tabelnya adalah mata pelajaran. Oke, mata pelajaran where jumlah jam semester sama dengan SMT, N jumlah jumlah jam, jumlah underscore jam sama dengan JM. Oke, titik koma, harusnya benar. Oke, tadi kenapa kok salah ya? Oke, query oke. Gitu ya.
Tadi kemungkinan SMT-nya semesternya ini ketukar. Jadi kalau misalnya ini kita deklarasikan SMT-nya di depan, maka di sini SMT-nya harus di depan, N-nya setelah JM setelah N, ya. Oke, cara memanggilnya bagaimana? Kita tinggal ketikkan call nama prosedurnya apa? Tampil mapel by semester jam. Dalam kurung semesternya berapa, jamnya berapa. Oke, misalnya semesternya 5, jamnya 3. Nah, semesternya 5, jamnya 3. Oke, tadi kita masih belum delimiter titik koma, masih tetap pakai slash. Nah, ini jumlah jamnya 3 ya, jadi angka 3 ini diparsing ke dalam parameter JM. Kemudian angka 5-nya diparsing ke dalam semester. Jadi SMT isinya adalah 5, kemudian JM isinya adalah 3. Jadi maka di sini select bintang from mata pelajaran berarti semesternya sama dengan SMT. SMT ini isinya berapa? Kalau isinya 5 maka otomatis nanti semesternya 5. Kemudian 3 ini JM isinya adalah 3, maka jumlah jamnya sama dengan JM yang ada di sini 3. Nah, ini bentuk yang lainnya. Atau mungkin yang lainnya kita ingin menampilkan yang semesternya 3 dan jumlah jamnya 1. Nah, ya. Semesternya 3, jumlah jamnya 1. Nah, ini semesternya 3, jumlahnya jamnya 1. Ada 2 mata pelajaran. Itu ya. Oke, itu mungkin untuk untuk prosedur dengan menggunakan parameter in. Tapi di sini kita juga bisa membuat prosedur membuat variabel, ya, membuat variabel di dalam MySQL dengan cara menggunakan sintaks set. Nah, misalnya kita membuat variabel dengan nama SMT. Nah, ini ya caranya, SMT sama dengan 3. SMT, bukan tapi slash. Set SMT sama dengan 3. Ini fungsinya adalah kita membuat sebuah variabel namanya SMT dengan nilai adalah 3. Oke, cara memanggilnya bagaimana? Kita tinggal ketikkan select add SMT, add ya, amonyet SMT gitu ya. Nah, SMT isinya adalah 3. Oke, jadi misalnya kita ingin memanggil tampil by semester. Nah, tampil by semester select call ya. Call tampil by semester dalam kurung add SMT. Namanya apa tadi? Tampil by semester. Tampil mapel by semester. Tampil mapel by semester namanya. Tampil mapel by semester. Nah, ini. Berarti tanpa kita ketikkan angka 3 di sini, call tampil mapel by semester, kita ketikkan saja add SMT. SMT tadi adalah variabel yang kita buat dengan menggunakan kata kunci set. Ya, kata kunci set fungsinya adalah untuk membuat variabel yang kita isi nilainya adalah 3. Oke, itu cara membuat variabel dengan menggunakan kata kunci set. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat sebuah prosedur yang fungsinya adalah untuk menginputkan data ke dalamnya tabel. Ya, misalnya siswa, ya. Misalnya tabel siswa tadi ada 4 buah field. Nah, misalnya kita ingin menampilkan, kita ingin memasukkan data ke dalamnya tabel siswa dengan menggunakan prosedur. Nah, kita bisa menggunakan prosedur dengan parameter in. Bagaimana caranya? Oke, kita coba saja, kita tampilkan dulu datanya, tabel siswanya seperti apa.
Oke, ini ya ada 1, 2, 3, 4, ada 8 data di tabel siswa. Nah, kita coba membuat sebuah prosedur dengan nama, misalnya namanya adalah tambah siswa prosedurnya dengan menggunakan parameter in. Oke, kita coba saja, kita buat create prosedur tambah siswa misalnya. Oke, kemudian menggunakan parameter in, kemudian nis, tipe datanya adalah varchar 3 supaya sama dengan yang aslinya. Kemudian in lagi, in nis, nama varchar 30, nama varchar 30. Kemudian jenis kelamin varchar 1, jenis kelamin varchar 1. Kemudian yang terakhir adalah alamat varchar 50. Varchar 50. Oke. Bagian insert into, ya, kita menggunakan kata kunci insert into siswa values seperti biasa menggunakan kata kunci values. Kemudian isinya apa? Insert into siswa values nis, koma, nama, koma, jenis kelamin, koma, alamat. Oke, query berhasil ya. Bagaimana cara mengeksekusinya? Cara mengeksekusinya adalah kita tinggal panggilkan kata kunci call, kemudian tambah siswa. Isinya apa? Misalnya isinya tadi ada Herman 108, kita isikan 109 nisnya ya. Namanya adalah Wati. Perempuan, P. Untuk jenis kelaminnya, kemudian alamatnya Jalan Kaliurang misalnya, Kaliurang. Oke. Nah, query oke, berarti ini harusnya kalau benar prosedurnya ini bekerja, maka otomatis datanya selain 1, 2, 3, 4, selain 8 data ini akan tambah satu data lagi yang namanya Wati, jalannya alamatnya di Kaliurang. Oke, kita select bintang from siswa. Oh, tadi lupa, dari metodenya belum kita rubah ya, Wawis. Nah, ini Wati, P, alamatnya Kaliurang. Oke, berarti prosedur kita yang sudah kita buat berhasil. Oke, itu cara menambahkan data dengan menggunakan prosedur. Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas prosedur, ya, bagaimana membuat prosedur dengan menggunakan parameter out. Oke, itu saja mungkin dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa untuk terus berjuang mewujudkan mimpi.